saat semua orang menghina ataupun menjauhi kerana kekalahanmu, tetapi saat itu ibu tidak pernah menjauhi ataupun malu untuk tetap bersama mendampingimu. Saat hidupmu bahagia, ibu dia tidak pernah meminta sebahagian daripada kebahagiaanmu, tetapi ketika kamu terluka, ibu selalu datang untuk menerima bahagian daripada lukamu. Shalom dan selamat sejahtera kepada semua penonton kita pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur kerana malam ini kita menjalankan satu program berkaitan dengan Hari Ibu. Baiklah semua, sebelum rancangan kita bermula, ada sesuatu yang istimewa ingin saya sampaikan kepada semua penonton ataupun pelayar Facebook dan pelayar YouTube. Pihak Gereja Calvary City Church Tawau ada menyediakan 10 hadiah istimewa kepada anda. Terbuka kepada semua jemaat CCC Tawau ataupun penonton-penonton di YouTube ataupun Facebook. Caranya cukup mudah. Yang pertama, anda perlu mengongsikan video ini kepada teman-teman anda. Kemudian anda perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 5 tanda suka ataupun tanda like. Kemudian anda perlulah aktif memberikan komen pada ruangan komen di bawah. Dan seterusnya pada akhir rancangan ini anda akan mendapatkan satu kata laluan untuk anda typekan pada ruangan komen sebentar nanti. Dan selain itu, saya berharap agar semua penonton-penonton, pelayar-pelayar Facebook dan juga YouTube untuk memberikan komen-komen yang positif sepanjang program ini berlangsung. Baiklah. Tanpa membuang masa, saya akan minta ketiga-tiga tetamu kita pada petang hari ini untuk memperkenalkan diri kita. Dipersilakan. Shalom, saya Ibu Sheila. Baiklah, ini ialah Ibu Sheila dan di sebelah kiri Ibu Sheila ialah? Shalom, saya Ibu Shirley. Baik, ini adalah Ibu Shirley dan seterusnya di sebelah kanan saya ialah? Shalom, saya adalah Ibu Iliana. Baiklah semua, ini adalah ketiga-ketiga tamu kita pada malam hari ini. Dan kita akan beralih kepada segmen kita yang pertama, iaitu berkenalan dengan lebih lanjut bersama ibu-ibu kita yang ada di studio pada petang hari ini. Now, kita akan lihat, sebelum kita bermula, kita akan lihat bingkisan video yang disediakan. Silakan. Hai, Shalom. Saya Sheila Sridharan. Saya dilahirkan pada 16 September 1983. Kini sudah berusia 38 tahun. Saya sudah mendirikan rumah tangga selama 9 tahun, iaitu pada 8 hari bulan Jun 2012 dan memiliki 2 orang cahaya mata. Kedua-duanya lelaki. Yang pertama berusia 7 tahun dan yang kedua berusia 3 tahun 6 bulan. Saya sebagai seorang ibu dan juga seorang yang bekerja sebagai seorang jururawat masyarakat. Aktiviti harian saya selain daripada menguruskan rumah tangga, saya juga perlu keluar untuk bekerja sepanjang waktu pejabat hari Isnin sehingga Jumaat dan kembali ke rumah untuk mengaturkan seisi rumah saya. Inilah aktiviti saya sebagai seorang ibu. Ibu, mama, mami, Indo, Ina adalah seorang yang penyayang, baik hati dan juga mungkin seorang yang tegas. Maka dengan sifat-sifat itu kita
lihat, kita sangat menghargai seseorang yang bergelar ibu. Maka saya ingin mulakan pertanyaan saya dengan Ibu Sheila. Baiklah Ibu Sheila, setiap ibu sudah pastinya mempunyai kekangan dan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-harian. Mungkin Ibu Sheila boleh menceritakan serba sedikit antara kesukaran yang mungkin Ibu Sheila biasanya hadapi, kerana Ibu Sheila adalah seorang penjawat awam dan merupakan juga seorang ibu. Mungkin Ibu Sheila boleh kongsikan masalah ataupun kekangan yang sering Ibu hadapi. Okey, saya sebagai ibu, kekangan tu mungkin setiap ibu memang mengalaminya. Bagi saya secara peribadi, sebab saya juga ibu yang bekerja. Ya betul, saya sebagai penjawat awam, saya bekerja sebagai seorang jururawat. Jadi bila kita menjadi seorang ibu yang juga bekerja ni, memang kekangan tu banyak. Okey, terutamanya bila kita di dalam rumah, kita harus menguruskan keluarga, terutamanya kita ada anak yang kecil. Macam saya punya anak yang berusia 7 tahun dan juga 3 tahun setengah. Okey, sebelum PKP ni, mereka memang bersekolah, jadi kita kena bangun awal. Jadi sebelum anak-anak tu bangun, saya kena bangun awal untuk menyediakan setiap keperluan mereka, contohnya sarapan, pakaian mereka, perlu menyiapkan mereka mandi sebelum mereka ke sekolah. And then saya juga perlu bersiap sebelum pergi ke tempat kerja. Kekangan lain sebab saya bekerja dalam waktu pejabat, bermaksud dari hari Isnin hingga hari Jumaat. Saya perlu bersiap sedia di rumah sebelum menghantar anak saya yang kecil ke sekolah, and then saya ke tempat kerja. Dan bila di tempat kerja, pulang saya juga harus menguruskan rumah tangga saya. Walaupun puji Tuhan saya ada ibu yang boleh membantu saya di rumah, khusus sekali tengah hari boleh membantu anak saya yang pulang daripada sekolah. Tetapi tanggungjawab saya selepas pulang kerja, saya harus utamakan juga. Saya perlu menyediakan masakan untuk suami, anak-anak. Bahkan saya perlu juga menghargai ibu saya yang sudah membantu saya. Kekangan tu mungkin di tempat kerja kita bekerja dengan berhadapan dengan macam-macam ragam klien. Ada kalanya stres dari tempat kerja kita terbawa ke rumah. Tetapi bila di rumah kita kena fokus bahawa kita ni ibu, kita ni isteri. Jadi yang kita perlu buat di rumah tu ialah keikhlasan kita, memang tanggungjawab kita di rumah. Jadi kekangan tu memang ada untuk ibu. Saya rasa semua ibu ada, mungkin terlebih lagi buat ibu yang bekerja lah. Itu bagi saya. Okey, baiklah, betul. Setiap ibu mempunyai kekangan mereka sendiri. Jadi mungkin Ibu Sheila boleh ceritakan bagaimana pula untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Okey, biasanya saya mengatasinya, satu, saya bersyukurlah sebab saya masih ada ibu. Ibu saya banyak membantu saya. Bila saya bekerja, ibu saya memang ada di rumah. Dia boleh membantu, khusus sekali bila anak saya masa sekarang ni tidak pergi ke sekolah. Ibu saya yang membantu untuk menjaga mereka. Tetapi kita tidak boleh meletakkan 100% di tangan ibu kita. And then suami saya juga dapat membantu saya. Bila dia nampak saya balik kerja, kami take turn untuk melakukan aktiviti di rumah tu lah. Jadi untuk mengatasinya tu saya rasa suami saya mengertilah dengan keadaan saya sebab saya bukan setakat suri rumah, saya juga bekerja. Dan ada kalanya untuk anak kecil ni memang ragamnya bukan alang-alang. Lebih-lebih lagi anak lelaki kan. Tapi puji Tuhan semuanya dalam kendali yang baik lah. Jadi itu adalah kehidupan selepas bernikah kan, mempunyai keluarga dan mempunyai anak, 2 orang anak. Dan mungkin ada satu kebiasaan yang mungkin boleh Ibu Sheila ceritakan, satu kebiasaan yang ataupun tabiat yang sering dilakukan mungkin dari masa bujang mungkin terbawa sehingga hari ini. Kalau Ibu Sheila boleh ceritakan. Okey, kalau kebiasaan tu memang ada. Kalau dari bujang biasanya yang terbawa sampai ke hari ini,
Tapi tidaklah selalu bangun lewat, maksudnya di hujung minggu. So mungkin saya bekerja kan, jadi bila rasa stres, rasa penat di tempat kerja, balik ke rumah dengan keadaan rumah yang macam berperang, biasanya hujung minggu tuh memang ada kalanya saya terlewat bangun lah. Mungkin saya rasa terlalu letih. Tapi Sabtu Ahad tuh kadang-kadang, bukan selalu, saya terlambat bangun. Jadi itulah kebiasaan yang saya rasa mungkin dari bujang. Tapi bila kita fikir-fikir balik, ada yang perlu saya buat. Sebab hujung minggu ni aktiviti untuk di rumah. Tapi saya rasa itulah mungkin kebiasaan yang masih saya bawa sehingga ke hari ini. Okey, betul. Jadi itu saya rasa seperti apa orang katakan untuk relax lah kan pada hujung minggu, bangun lambat ya. Jadi mungkin kebiasaan ini sudah pastinya boleh dibuang, boleh dikikis. Mungkin adakah sukar ya bagi seorang sosok ibu untuk membuang tabiat tersebut? Mungkin hari ini saya perlu bangun awal, saya kena bangun awal, begitu. Adakah sukar? Sebenarnya tidak kerap juga saya lakukan bangun lambat nih. Cuma bila saya rasa betul-betul letih. Tapi ada kalanya saya cakap, okey, saya tiada on call. Saya tiada kerja lebih masa ataupun yang dipanggil secara tiba-tiba di tempat kerja. Jadi ada kalanya saya memang ambil masa untuk tidur lebih sikit lah. Tapi untuk mengatasinya tuh sebab saya katakan saya bukan hari-hari. So far okey jugalah sebab ada suami di sebelah. Mi belum bangun. Adalah alarm clock di sebelah tu yang panggil untuk bangun macam gitu. Jadi ya itu pentingnya untuk suami isteri saling memahami antara satu dengan yang lain kan. Jadi soalan terakhir yang ingin saya tujukan kepada Ibu Sheila. Setiap ibu tu mempunyai harapan yang besar untuk anak-anak mereka. Jadi mereka mungkin mau lihat anak mereka tu berjaya. Jadi mungkin bolehkah Ibu Sheila ceritakan serba sedikit apakah harapan Ibu Sheila untuk anak-anak? Okey, pastinya semua ibu mempunyai harapan untuk anak-anak. Bagi saya, anak saya masih kecil. Jadi bagi saya, fokus saya untuk anak-anak ni perjalanan mereka masih jauh lagi. Tanggungjawab saya sebagai ibu, saya harus membentuk mereka lah. Jadi harapan saya, oleh kerana dua-dua anak saya ni lelaki, saya sungguh berharap yang mereka menjadi anak yang dengar-dengaran. Apabila diorang dewasa nanti, mereka menjadi lelaki yang bertanggungjawab. Jadi dari awal ni, saya memang menaruh harapan, saya mendidik mereka, membentuk mereka. Terlebih lagi di dalam mengenal Tuhan. Untuk sekarang ni, diorang masih kecil, jadi biasanya saya simple-simple lah. Saya ajar doa yang simple, doa sebelum makan, sebelum tidur, bangun. Itu yang saya biasakan untuk mereka lah. Jadi saya mau belajar mereka supaya mereka bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil terutamanya. Harapan yang selebihnya di dalam pendidikan mereka, di dalam aktiviti mereka, dan masing-masing mereka juga mempunyai aktiviti ataupun cita-cita satu hari nanti. Jadi bagi saya memang berharap seperti ibu-ibu yang lain, mereka juga mengharapkan yang terbaik buat anak-anak. Dan bagi saya, harapan saya melihat mereka berjaya satu hari nanti, baik di dalam pekerjaan kah satu hari nanti, tetapi mereka tidak melupakan Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Sheila dan kita berdoa agar kedua anak lelaki Ibu Sheila akan terus diberkati Tuhan, akan terus membesar, dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Baiklah, penonton semua, itu adalah serba sedikit daripada latar belakang Ibu Sheila yang beliau kongsikan, dan kita akan teruskan bicara wara kita ini dengan bingkisan yang disediakan. Mari kita lihat. Shalom semua, nama saya Shirley. Saya sudah kawin 26 tahun, punya anak 5 orang dan cucu 3 orang, puji Tuhan. Jadi sebagai seorang ibu, saya punya aktiviti harian ialah kalau setiap pagi akan bangun itu mengucap syukur kepada Tuhan.
berdoa dan berbahasa roh begitu, mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Kemudian mulakan aktiviti harian, mengemas-ngemas rumah, ya banyaklah dilakukan untuk mengemas-ngemas rumah gitu, dan memasak untuk keluarga. Dan selebihnya itu sembang-sembang dengan anak atau mendengar khotbah begitu dari YouTube atau dengar lagu rohani. Jadi inilah aktivitas saya sebagai seorang ibu setiap hari. Baiklah penonton semua, kita akan teruskan program kita pada malam hari ini dengan bertanya dengan lebih lanjut bersama tetamu kita yang kedua, yaitu Ibu Shirley. Apa kabar Ibu Shirley? Puji Tuhan, kabar baik. Amin. Syukur ya. Oke, jadi seperti yang saya ketahui, Ibu Shirley mempunyai 5 orang anak ya, 5 orang anak, 3 orang cucu, dan ini salah satu berkat Tuhan lah kan. Oke, jadi dalam ibu membesarkan anak-anak dalam kehidupan berkeluarga ini, bolehkah ibu ceritakan serba sedikit pengalaman, sama ada pengalaman gembira, pengalaman manis, pengalaman sedih yang ibu lalui dalam kehidupan berkeluarga? Oke, ya. Sebagai seorang ibu ya pengalaman saya memang banyaklah. Contohnya permulaan menjadi seorang ibu ini ya, dan khususnya membesarkan mereka lah. Contohnya saya ini dulu kan suami kerja camp, paling 2 minggu sekali pulang begitu, jadi tanggung jawab tuh memang boleh kata besar lah juga, karena mau membesarkan mereka dan mau mengurus mereka untuk sekolah begitu. Jadi saya sendiri dulu kadang memang banyak pengalaman lah, ada yang sangat rasanya sukar tapi ada juga manisnya lah, banyaklah pengalaman itu. Contohnya anak-anak itu baru mulai sekolah, itu juga adalah pengalaman yang menggembirakan buat saya. Itu adalah satu kenangan lah bagi saya. Dan melihat mereka membesar itu juga lah banyak kenangan lah. Mungkin saat mendidik mereka, cara saya juga dulu mungkin ada waktunya saya sangat kasar kepada mereka atau mungkin menyakiti mereka. Bagi saya lah saat ini saya rasanya kalau diingat kembali itu sedih lah kadang-kadangnya, dan sampai ada masanya saya bagi tahu anak saya bilang, kamu ingat gak dulu saya begini. Sorry ya dulu saya masih belum bertobat kah, atau mungkin ikut perasaan lah untuk mungkin memukul anak-anak kah, memarahi anak-anak kah. Tapi renungkan kembali memang tetap banyak gembiranya lah melihat anak-anak membesar, bersekolah begitu, dan khususnya sampai sekarang ini sudah ada satu yang sudah kawin, ada lagi yang masih sekolah lah, masih ada yang sekolah. Ya, membesarkan anak, jadi tanggung jawab itu memang besar lah, khususnya saya dulu sendiri yang jaga anak, suami di camp. Apalagi kalau anak ini sakit ya, walaupun jauh malam ya, kadang-kadang kalau anak terlalu panas, walaupun tempat saya jauh dalam kubun, sebenarnya saya ini orangnya juga penakut, tapi kalau melihat anak itu ya mungkin sakit kah, apakah karena risau, ketakutan tuh hilang. Terus malam tidak kira jam berapa malam gitu saya akan antar anak ke hospital begitu. Jadi maksudnya berbeda lah, memang tanggung jawab itu sebagai seorang ibu. Mungkin dulu kita anggap begitu senang, tapi setelah jadi seorang ibu baru kita akan belajar banyak sesuatu. Kita akan memikirkan ya masa depan mereka, kehidupan harian mereka, apa yang mereka perlukan begitu. Dan kita sangat berharap supaya mereka membesar dengan sehat begitu. Itulah sebagai seorang ibu itulah salah satunya tanggung jawab lah sebagai ibu lah. Oke, jadi tadi Ibu Shirley ada berkata tentang tanggung jawab seorang ibu yang berubah daripada semasa kita bujang masuk kepada kehidupan berkeluarga. Mungkin Ibu Shirley boleh ceritakan dengan lebih lanjut apakah perubahan tanggung jawab yang berlaku apabila kita sudah jadi seorang ibu? Oke. Ya kalau sebelum jadi seorang ibu ya masih bujang ya ceritanya. Ya kalau dulu mungkin contohnya kalau
kita pergi enjoy kah dengan kawan-kawan kah, ya pastinya hanya pikir ya enjoy sajalah, enjoy, tidak banyak yang dipikirkan lah. Tapi setelah berkawin, sudah punya keluarga, memang tidak sama lah. Walaupun kita di luar enjoy, tapi pemikiran itu memang memikirkan hal-hal di rumah tentang anak. Banyaklah kita akan pikirkan, jadi memang tidak sama lah. Saat bujang kita ya mungkin buat sajalah yang disuka, puas-puas begitu. Tidak panjang yang kita pikirkan. Tidak sama lah kalau sudah ada anak-anak. Kita akan pikir banyak lah untuk rumah tangga punya sudah. Ya, itu dia perbezaan tanggung jawab daripada seorang yang bujang masuk kepada berkeluarga kan. Okey, soalan yang terakhir ingin saya ajukan kepada Ibu Shirley. Mungkin apakah harapan yang ingin Ibu lihat dalam anak-anak Ibu, kepada cucu-cucu Ibu? Okey, ya harapan saya sebagai seorang ibu memang rindulah untuk melihat anak-anak ini ya berjaya di dalam mereka punya cita-cita, karena pastinya semua orang tuh, anak-anak itu punya cita-cita, cuma berbeda-beda. Namun yang saya selalu ingatkan anak-anak itu ya, kita boleh merancang masa depan, tidak salah, semuanya boleh, tapi jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Apakah cita-cita kamu itu yang terbaik sesuai yang kehendak Tuhan atau tidak? Itu memang saya selalu ingatkan anak-anak. Dan yang paling penting saya harapkan untuk anak-anak saya ialah jangan pernah lupakan Tuhan lah dalam setiap rancangan. Baik saat senang, tetaplah bersyukur bahwa semua itu karena Tuhan. Juga saat susah juga saya berharap supaya mereka tahu datang kepada Tuhan. Maksud saya mereka memiliki roh takut akan Tuhan dan mereka benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah harapan saya sebagai seorang ibu lah. Baik, terima kasih Ibu Shirley. Ya betul, itu adalah harapan seorang ibu terhadap anak-anaknya, di mana akan terus mengandalkan Tuhan. Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih setia dengan kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat menonton, kerana pada malam hari ini kita mempunyai program berkaitan Hari Ibu. Sekali lagi kita ada 10 hadiah misteri kepada anda semua yang menonton rancangan ini, di mana anda perlu berkongsi video ini kepada teman-teman anda dan mendapatkan sekurang-kurangnya 5 tanda suka ataupun tanda like. Dan anda juga perlu secara terus-menerus memberikan komen-komen yang positif di dalam ruangan komen di bawah. Dan pada akhir rancangan ini saya akan berikan satu kata laluan di mana anda harus menaipkan kata laluan tersebut. Siapa yang cepat, dia bakal mendapat hadiah misteri daripada pihak gereja. Nah, baiklah, kita akan teruskan rancangan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita tonton bingkisan yang telah disediakan. Salam, nama saya Ibu Yuliana. Saya bekerja sebagai suri rumah dan saya sudah berkawin tahun 1999 dan saya memiliki 3 orang anak. Anak pertama saya, Okeyu. Dan 2 adiknya perempuan, dan umur yang pertama 21 tahun, yang kedua 19, yang ketiga 16 tahun. Dan saya bersyukur karena kami dalam keadaan baik dan menjaga mereka di rumah. Kalau pagi saya mengurus mereka, dan tengah hari saya keluar mencari rezeki buat untuk makanan hari-harian buat bersama dengan anak-anak. Dan suami saya, dia bekerja di camp. Dia turun 1 kali, hanya 1 bulan 1 kali dia turun. Dan kami bersyukur kami dalam keadaan baik dan sehat pada saat ini. Walaupun apa saja yang kami
alami, tapi kami senantiasa dalam keadaan baik bersama anak-anak pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Ya, itu dia video yang telah ditayangkan. Kita akan terus kepada tetamu kita yang ketiga, iaitu Ibu Yuliana. Apa kabar Ibu Yuliana? Okey, baiklah. Dalam kita menjalani hari-hari yang begitu mencabar kini kan Ibu, terdapat banyak masalah yang kita hadapi. Banyak kita berdiri di persimpangan jalan untuk memilih sama ada ini yang terbaik untuk keluarga, itu yang terbaik untuk keluarga. Pada pendapat Ibu sebagai seorang suri rumah, pastinya akan menghadapi jalan-jalan yang berliku, benar kan? Jadi, apakah yang akan Ibu lakukan sebagai seorang ibu apabila bertemu dengan jalan buntu ataupun pilihan yang banyak? Boleh Ibu ceritakan? Oke, baik. Kita sebagai ini seorang ibu, kalau kita menghadapi masalah, kita harus terutamalah kita harus berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Dan sesudah kita berdoa itu memang agak, masalah ini kan kita tidak boleh mengatasinya. Boleh kita bincang sama anak-anak. Kalau anak sudah besar lah, boleh kita bincang sama anak-anak. Anak-anak boleh mungkin memberi kita pendapat lah yang terbaik. Macam mana cara untuk menyelesainya lah. Supaya kita boleh dalam tenang untuk menghadapi semuanya ini. Itulah sebagai seorang mama lah. Mesti kita minta pertolongan dari macam ada kawan-kawan juga lah yang terdekat dengan kita kan, yang kita paling rapat sama dia. Kita luahkan kepadanya, dia boleh minta pandangan, boleh tolong sama kita kah. Begitulah sebagai seorang mama untuk menghadapi satu masalah atau jalan yang buntu lah bagi pendapat. Okey, betul. Di mana kita harus berdoa, mencari Tuhan ya. Jadi soalan saya yang seterusnya Ibu. Kita selalu lihat ada ibu-ibu yang mungkin tegas terhadap anaknya, dan mungkin ada yang terlalu sangat melindungi anaknya. Kalau anaknya buat salah mungkin dia tak marah, ataupun ada yang buat salah dia pukul. Itu sebenarnya yang biasalah dilakukan. Tapi kalau bagi Ibu, apa sifat-sifat seorang ibu yang perlu dimiliki, yang perlu ada? Oke, baik. Sebagai seorang ibu, kalau bagi saya lah, memang saya agaknya orang yang tegas kepada anak-anak ya. Dibanding, kalau dari kecil kan kita menjaga mereka sampai besar, memang kecil dengan besar tidak sama ya, kita jaga. Tapi memang penuh dengan banyak beban. Kadang kita dalam keadaan senang, kadang dalam keadaan susah. Tapi di mana pada saat ini sebagai seorang ibu saya bersyukurlah karena saya masih ada bersama dengan mereka sampai saya punya anak sudah besar, karena 3 anak saya dan anak yang kedua sudah habis sekolah juga, tinggal 1 yang sekolah lah. Lain kira yang anak pertama itu memang dia senantiasa bersama dengan saya lah. Tapi saya bersyukur sampai besar mereka dalam keadaan sehat bersama dengan saya lah. Tapi itu sajalah sebagai tanggung jawab sebagai seorang mama kan. Bila anak saya sakit kan, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong. Jangan, kalau boleh kau kasih yang sakit, janganlah anakku. Pasal bila mereka sakit, seolah-olah saya pun rasa tidak tenang lah, tidak boleh, apalagi kalau malam tidak boleh tidur ya. Macam risau kita nanti kita terpikir nanti aku ketiduran anak saya apa. Jadi itulah sebagai seorang ibu lah. Jadi itu saya berdoa, saya minta memang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh jangan kasih sakit anak saya, kasih saya biar aku yang tanggung, saya boleh boleh saya kontrol atasi sebagai seorang ibu lah untuk mendidik mereka sampai besar, sampai pada saat ini.
Itulah harapan saya sebagai sebagai seorang ibu lah. Ya, sifat ya. Sebagai seorang ibu teratur. Betul. Jadi apa yang saya dapat tangkap tadi di mana ibu itu harus memiliki sikap yang penyayang, dan bukan sahaja penyayang, dia harus tegas untuk mendidik anak-anaknya. Ya, walaupun kadang anak tu terfikir, oh aku dimarah oleh ibunya. Okey, jadi sebenarnya itu untuk kebaikan anak-anak, betul? Ya, ya. Jadi soalan yang seterusnya yang ingin saya tanya kepada Ibu Yuliana, apakah harapan ibu terhadap anak-anak ibu, mahu mereka berjaya, ya? Oke. Harapan saya kepada anak-anak saya, ya memang begitulah sebagai seorang ibu. Tetapi ya, aku bilang sama anak-anakku, apa yang kamu inginkan nak, selagi kami masih mampu, orang tua kami, kamu buatlah. Kamu tanya pada bapak, kalau bapak sanggup masih biaya, terpulang dari kamu. Yang penting kamu punya otak mampulah. Dan selanjutnya juga untuk masa depan anak saya, yaitu teman teman hidupnya, untuk masa depannya. Bagi anak-anak saya, semoga dapat yang terbaik, yang betul-betul mereka boleh sayang dia, seperti mana saya alami dalam rumah tangga saya selama saya membina rumah tangga saya. Sehingga pada saat ini aku mau juga apa yang saya alami, anak-anak saya lebih yang terbaik lah untuk anak-anak saya. Itu doa saya. Saya berdoa buat anak saya. Kalau kamu cari pasangan hidup, jangan pilih pasangan. Pilih yang betul-betul punya, yang seiman dengan kita, yang betul-betul boleh jamin kamu lah untuk selama-lamanya. Seperti mana yang mama dengan bapak sekarang. Itu saja harapan. Betul, terima kasih Bu Yuliana. Ya, itu dia luahan hati daripada seorang ibu. Bukan sahaja khusus untuk anak Ibu Yuliana, tetapi untuk kita semua yang ada yang sedang menonton rancangan ini. Okey, baiklah, itu sahaja bual bicara kita pada malam hari ini. Tapi kita akan teruskan kepada segmen yang seterusnya, di mana mereka bertiga akan bermain beberapa permainan. Tetamu-tetamu ini akan diminta untuk meneka apakah nama benda yang terpapar pada skrin. Begitu juga di anda yang ada di rumah, kamu boleh bersama-sama cuba typekan jawapan kamu. Siapa yang paling pantas? Baiklah, kita nampak gambar yang pertama. Ini adalah gambar apa ya? Ada warna silver. Mungkin kita bagi siapa yang boleh jawab pertama, atau kita minta Ibu Sheila. Di atas meja ke tuh? Di atas meja. Adakah ini di atas meja? Saya rasa di atas meja. Macam laptop. Macam laptop. Betulkah ini laptop atau handphone? Pilih satu. Kalau handphone, laptop lah. Laptop. Okey. Adakah laptop? Ada ibu lain yang mau jawab juga? Tiada. Okey, kita lihat. Adakah jawapan dia laptop? Boleh besarkan gambar ini? Iya, betul. Ini adalah laptop. Okey, gambar yang kedua untuk Ibu Shirley. Wah, apakah ini? Kurang jelas. Inilah dia punya cabaran, Bu. Kita harus teka. Bagi yang di rumah, anda boleh juga typekan jawapan anda di ruangan komen. Jangan lupa. Kita bagi masa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada siapa yang dapat menjawab? Tiada. Okey, kita lihat apakah jawapan dia. Semuanya. Wow. Pantaslah. Rupanya ini adalah Lain dia punya. lain dia punya. Okey. Ya, di ujung-ujung. Betul. Ini adalah kabel USB ya, wire USB. Okey, kita lihat gambar yang seterusnya. Mungkin Ibu Yuliana. Apakah ini? Mungkin juga motorsikal kan? Oh, kunci kereta ya? Oh, kok kunci. Mustad. Oh, Ustaz. Ibu 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3. Steering. Okey. Ada jawapan yang lain daripada ibu berdua? Motor. Ibu Sheila. Tak pasti. Okey, kita lihat gambar sebenar. Apakah ni? Oh, motor. Ibu Shirley betul. Okey, kita beralih kepada gambar yang seterusnya. Adakah anda yang di rumah dapat meneka gambar tersebut? Okey, seterusnya. Wow. Ni saya dapat baca sikit-sikit lah, Ibu Sheila. Ada crunchy di situ. Mungkin di atas tu 10 kilo kah 1 kilo. Crunchy. Coklat kah? Coklat. Mungkin ada tekaan daripada Ibu Shirley, Ibu Yuliana, atau anda yang di rumah. Apakah benda ini? Okey, kita akan lihat jawapan dia. Cuba besarkan. Wow. Kotak KFC. Crunchy di bawah tu. Oh, saya sangka tadi 1 kilo. Okey, ada lagi? Baiklah, itu sahaja permainan kita pada malam hari ini. Kita sangat berhibur, kita sangat bersyukur kerana dapat berkumpul bersama-sama secara maya, okey, untuk merayakan Hari Ibu. Dan mungkin sebelum rancangan ini berakhir, kita akan saksikan bingkisan video yang disediakan oleh pihak gereja. Shalom semua mami-mami. Hari yang istimewa ini mau mengucapkan Selamat Hari Ibu. Kami doakan semua ibu selalu bersuka dalam Tuhan. Hari ini
buat Ibu. Gembira selalu. We love you. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Selamat Hari Ibu, semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Katnya. Nanti kita. Apa yang saya suka mengenai ibu saya adalah ada seorang yang tegas, saya sangat bekerja keras dan saya suka masakannya. Dan saya ingin mengucapkan selamat hari ibu kepada ibu di luar sana, terutama ibu saya. Saya suka memasak, dia suka membuat kue, berbagai jenis kue dan juga masakan berbagai jenis. Ibu saya seorang yang sangat cantik. Yang kedua, dia adalah seorang ibu yang sangat penyayang. Yang ketiga, dia suka membebel, tapi dalam bebelan dia mempunyai sikap yang baik hati. Dan yang terakhir, dia seorang ibu yang sangat caring tentang anak-anaknya. Saya paling suka masakan ibu saya. Karena ibulah yang sentiasa menolong kita di waktu susah. Walaupun mereka kadang-kadang garang dan selalu marah kita, tetapi kita tetap sayang mereka sebagai ibu kita. Saya sayang ibu saya karena masakannya sungguh enak dan yang paling saya suka, ibu saya menjaga saya dari kecil hingga ke besar dan kasih sayangnya tiada tandingi dan tiada batas. I love you, Mom. God bless you. Nama saya Winnie, saya mau jawab sesuatu tentang ibu saya yang paling saya tidak suka. Kalau dia selalu membebel, tapi sebenarnya kalau ibu kita membebel, maksudnya mereka sayang dengan kita. Selamat Hari Ibu. Kalau mamaku lah ya, mami Ai selalu cakap, kurang ajarnya nih anak nih. Ya, begitulah. Hai, kalau mama saya marah, dia cakap begini, kau tunggu kau, aku bawakan kau yang ini. Hai, nama saya Ron. Perkataan yang mami saya selalu sebut time dia marah, kau ni handsome saja, tapi pemalas. Oke. Mama saya selalu cakap, terserah kau lah, kau kan sudah besar. Kau mau dengar cakap mama kah, tidak kah? Lepas tu mama saya selalu cakap, mama tidak peduli sama kamu. Tapi sebenarnya dia masih tetap peduli dan sayang sama kamu. Saya bersama mama saya semasa kami semua dan adik-beradik yang lain dapat menyambut Hari Christmas dan meluangkan masa bersama. Apakah pengalaman paling best dengan ibu saya adalah time kami PKK, sebabkan kami dapat jalan sama-sama, dapat luangkan masa dengan keluarga juga. Setiap hari adalah kenangan yang indah ketika saya bersama dengan mami saya, tetapi saat yang paling indah ketika mami saya melahirkan saya ke dunia ini dan pengorbanannya dan kasih sayangnya sangatlah saya hargai. I love you.
Shalom, nama saya Ilpin. Di sini saya ingin memberi sedikit ucapan kepada ibu saya dan ibu-ibu yang lain. Tak ada sutra selembut belayanmu, juga tak ada tempat senyuman pangkuanmu. Tak ada jalan yang paling indah selain yang dilalui oleh tapak kakimu. Ibu, kamulah alasanku untuk terus berjuang meraih cita-cita sampai saat ini. Selamat Hari Ibu. Terima kasih karena telah mendidik dan menjaga saya dengan baik dari kecil sampai sekarang. Terima kasih Mama. Hai, saya Kaseng. Saya tolong Mami cuci piring karena saya sayang Mami. Selamat Hari Ibu. I love you Mami. Shalom, di sini saya sangat mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengucapkan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu yang berada di Calvary City Church Tawau, terutama kepada ibu saya. Semoga terus diberikan kesehatan yang baik dan terus berkat Tuhan terus berlimpah. Sekali lagi saya mengucapkan Happy Mother's Day. Terima kasih Ibu atas pengorbananmu dan kasih sayangmu terhadap saya. And you're the best mom. I love you. God bless you. Hai, selamat Hari Ibu, Mak. Terima kasih atas segalanya, walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Bye, I love you. Have a blessed Sunday to all. Every second Sunday in the month of May, gonna celebrate a Mother's Day. And it's our honor. Isip ko sa kainahan, nani anang adlaw, i-celebrate kita. Being a mother is not an easy job. Kay imuha ang tanan, nga naa sa sulod sa imong panimalay. Ang imong mga anak, ang closeness sa inyong relation, anaa sa kainahan. Tungod kay ang pugma sa inahan, walay katapusan. Mother's love has no end. Bisag unsa pa man nila kadako, bisag unsa pa inaabot nila sa ilang kinabuhi, anaa ang inahan naga-live up, nagahigugma kanunay sa iyang mga anak. Ang usa ka butang nga mahimo sa inahan ngadto sa iyang mga anak, mao ang pag-pray, pag-intercede kanila ngadto sa atong buhi na Dios. Pagtudlo diha kanila kung kinsa si Jesus sa ilang kinabuhi, na diin maugana ang dalan nga makaila sila sa kaluwasan. Salamat sa mga inahan bisan pa man ining panahon karon sa pandemic o sa krisis sa kalibutan, ana ang gihapon na nagtindog ug lig-on nga naatubang sa mga problema, sa mga challenges o trials sa kinabuhi tungod sa grasya sa Ginoo. Salamat sa mga inahan. And once again, Happy Mother's Day to all mothers. The Lord bless us and keep us. Numbers 6:24. Shalom, apa kabar semua? Semoga Anda di dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada Hari Ibu ini saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu. Di sini saya ingin mengkongsikan satu ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari sejak awal penciptaan lagi, Tuhan telah menjadikan wanita, yaitu seorang istri, seorang ibu, adalah seorang penolong. Jadi, apapun masalah suami dan masalah anak Anda, ingat, Anda adalah seorang penolong yang Tuhan telah utus untuk menolong mereka. Roh Kudus adalah penolong kita. Mintalah kepadanya bagaimana Anda menjadi seorang penolong yang berkenan di mata Tuhan bagi keluarga Anda. Salah satu caranya saya menolong suami dan anak saya adalah terus berdoa untuk mereka. Baiklah, sampai di sini saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan, pada hari ini kita menyambut Hari Ibu
Dan di sini saya mengambil kesempatan untuk memberikan sedikit renungan buat khususnya buat ibu-ibu kita. Dan saya percaya bahwa ibu adalah seorang wanita yang luar biasa, dan kita percaya bahwa Tuhan telah meletakkan ibu di dalam sebuah rumah tangga, dan saya percaya bahwa ibu memiliki satu tugas yang tanggung jawab yang sangat besar, yang sangat berat di dalam keluarga untuk memastikan bahwa keluarga itu bisa bertumbuh dengan baik di dalam terutamanya di dalam ibu-ibu di dalam mendidik anak-anak mereka untuk menjadi seorang anak yang luar biasa. Pengorbanan seorang ibu itu sangat besar, dan kita percaya bahwa ibu itu adalah hal yang Tuhan anugerahkan kepada setiap keluarga untuk membawa satu impact yang besar dan mengajarkan anak-anak mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dalam Titus pasal 2 yang keempat hingga yang kelima. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami, agar firman Tuhan jangan diujat orang. Dan seterusnya dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15e, Alkitab mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak itu, anak dari kandungannya. Haleluya. Kalau kita baca daripada kedua ayat firman Tuhan ini, jelas menyatakan bahwa ibu itu memainkan peranan penting di dalam sebuah rumah tangga, dan mereka adalah contoh dalam menyatakan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu jangan dihujat. Saudara yang siman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini peranan seorang ibu itu sangat besar. Yang pertama, dia berperanan untuk menunjukkan kasih kepada anak-anak mereka. Nah, kita tahu bahwa di rumah sudah pastinya ibulah yang banyak sekali memberikan waktu dan masanya kepada anak-anak mereka, di samping memimpin, mendidik anak mereka di dalam kebenaran, dan ibu juga memberikan kasih sayang yang secukupnya. Dan ini akan memberikan impact atau kesan kepada pertumbuhan seorang anak di dalam karakternya sebagai seorang anak yang benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita dilihat di sini bahwa pengorbanan seorang ibu itu sangat besar. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita dapat mengerti bahwa seorang ibu itu sentiasa ada untuk anaknya. Amin. Saya percaya bahwa jemaat itu setuju dengan saya. Amin. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita tahu bahwa kalau di rumah, kita tahu bahwa ibu itu bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak itu dalam firman Tuhan, karakternya, cara percakapan anak itu terhadap orang tua, bagaimana anak itu menghormati orang tua, itu kebanyakannya ibu yang bertanggung jawab, ibu yang sentiasa mendidik anak ini, karena ibulah yang mengatakan di sini adalah ibu itu sudah mengasihi anaknya itu sejak daripada kandungan lagi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ibu adalah seorang yang bertanggung jawab juga. Saya percaya bahwa suami atau seorang bapak juga bertanggung jawab dalam mendidik, dalam proses membesarkan anak, mendidik anak-anak. Tetapi biasanya ibu itu adalah seorang yang bisa mendisiplinkan anak mereka supaya anak mereka itu takut akan Tuhan, dan mereka mengajarnya itu dengan penuh konsisten. Jadi sangat penting, ibu itu punya peranan yang luar biasa. Maka hari ini kita menyambut Hari Ibu begitu menunjukkan bahwa kita menghargai pengorbanan seorang ibu. Dan kita tahu bahwa ibu itu dia mendidik anak itu, membesarkan anak itu supaya anak itu bisa berada dalam lindungan, dalam pertumbuhan yang konsisten, supaya memastikan anak mereka itu mengalami namanya penerimaan, tidak ada penolakan, mengalami kasih sayang. Dan ini yang firman Tuhan katakan bahwa ibu itu dia memberikan teladan dan integritas ataupun integritas terhadap hidup seorang anak. Amin. Dan memberikan anak itu supaya anak itu bisa bertumbuh dewasa, bertumbuh dalam kehidupan yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, maka ibu itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan memberikan pengaruh yang besar di dalam pertumbuhan anak-anak mereka dan juga menjaga keluarga mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan,
Para ibu inilah memiliki peranan yang unik dalam kehidupan anak-anak mereka. Dan menjadi seorang ibu itu bukanlah satu tugas ataupun pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tetapi ibu harus melihat bahwa mereka punya tanggung jawab yang besar di dalam mendidik anak-anak mereka. Saudara yang seiman dalam Tuhan, sekalipun peranan seorang ibu itu harus berubah seiring perkembangan zaman ataupun seiring dengan pertumbuhan seorang anak itu, tetapi ibu sentiasa mengasihi anaknya. Dia sentiasa memperhatikan anaknya. Walaupun anak itu sudah dewasa, sudah bernikah, tetapi kasih ibu itu tidak pernah berkesudahan. Dia tetap masih memikirkan tentang anaknya, masih mau mengetahui perkembangan anaknya. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, hargailah ibumu. Buat para anak-anak muda, hargailah ibumu selagi ibumu masih hidup. Dan kita tahu bahwa ibu itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam pertumbuhan kehidupanmu, sehingga engkau bisa ada seperti hari ini karena didikan dan ajaran seorang ibu yang begitu luar biasa, tanpa mengira penat dan tanpa mengira waktu dan masanya, dan dia memberikan seluruh hidupnya untuk mendidik dan mengasihi anak-anaknya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini. Saya berharap supaya ibu-ibu yang ada pada hari ini sentiasa bersemangat untuk anak-anak mereka, karena ibu memiliki tanggung jawab yang besar di dalam mendidik anak-anak mereka. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, itu dia bingkisan video yang telah disediakan oleh pihak gereja. Kita lihat wajah-wajah ceria daripada anak-anak kita. Ya, sebelum kita berakhir pada rancangan malam hari ini, saya ingin meminta jasa baik. Mungkin ada sedikit ucapan penutup sempena hari ini. Okey, saya mengucapkan selamat Hari Ibu, khusus sekali teristimewa buat ibu saya yang ada di rumah, Ibu Dorcas Masran, dan juga semua ibu-ibu yang ada. Selamat Hari Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Sheila. Ibu Shirley. Ya, saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua, juga selamat Hari Ibu kepada diri saya sendiri. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Shirley, dan ucapan daripada Ibu Yuliana. Shalom. Selamat Hari Ibu. Bahkan ada yang sudah menjadi nenek. Bersyukur karena kamu masih ada. Walaupun sudah menjadi ibu dan sekarang menjadi nenek, itu satu berkat yang terlebih besar bagi yang sudah menjadi nenek sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Ibu kepada Anda bertiga. Dan kepada penonton yang ada di rumah, pelayar-pelayar Facebook kita dan juga YouTube, inilah masanya untuk Anda nantikan kata laluan yang akan saya berikan seketika nanti. Dan hanya 10 orang yang paling awal yang dapat typekan kata laluan di dalam ruangan komen akan dihubungi oleh pihak gereja. Dan kata laluan kita untuk rancangan pada malam hari ini adalah tanda pagar ataupun hashtag Ibuku Hero. Hashtag Ibuku Hero. Okey, siapa yang paling cepat akan dihubungi oleh pihak gereja. Nah, berakhir sudah rancangan kita pada malam hari ini. Setakat itu sahaja rancangan Bual Bicara kita sempena Hari Ibu. Kepada semua ibu yang ada di luar sana, selamat Hari Ibu dan semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.